Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dua peristiwa besar yang terjadi di awal tahun 2026 beserta ramalan yang menyertainya kembali tepat mengenai sasaran. Peramal asal Inggris, Craig Hamilton Parker, sekali lagi menunjukkan tingkat akurasi yang mengejutkan. Dalam ramalannya pada November 2024, Parker memprediksi bahwa Iran akan mengalami gelombang protes besar pada tahun 2025. Bahkan berpotensi berkembang menjadi revolusi dengan penyebab utama keruntuhan ekonomi. Hasilnya menjelang akhir tahun 2025, Iran benar-benar diguncang badai besar. Pada 28 Desember 2025, nilai tukar real Iran terhadap dolar AS kembali anjlok tajam. Tak ingin lagi menahan diri, para pedagang lebih dulu melancarkan aksi mogok. Dalam waktu 1 hari saja, pedagang, mahasiswa dan warga di berbagai kota Iran mengikuti aksi tersebut secara massal. Gelombang protes menyebar ke 26 provinsi, padahal Iran secara keseluruhan hanya memiliki 31 provinsi. Tahun 2025, tingkat inflasi Iran mencapai 42%. Secara resmi, pemerintah masih mempertahankan kurs 42.000 real per 1 dolar AS. Namun di pasar gelap dalam 30 hari terakhir, nilai tukar melonjak gila-gilaan menjadi 1,2 juta hingga 1,44 juta real per 1 dolar AS. Artinya, nilai tukar real dolar di pasar bebas sekitar 32 kali lebih tinggi dari kurs resmi. Karena bertahun-tahun berada di bawah sanksi internasional, pendapatan minyak Iran terus menurun, sementara defisit fiskal justru semakin membengkak. Dari krisis ekonomi ke krisis politik. Setelah konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berakhir pada Juni 2025, krisis ekonomi justru semakin memburuk. Inflasi melonjak ke tingkat ekstrim, kehidupan rakyat biasa dan para pedagang terpukul keras, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan teokrasi terus meningkat. Akhirnya pada akhir 2025, kemarahan ini meledak menjadi protes nasional. Berbeda dengan gelombang sebelumnya, kali ini sejak awal massa langsung meneriakkan slogan politik yang sangat jelas, seperti pulihkan dinasti Pahlavi, Iran merdeka. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan, jika demonstrasi dilakukan karena tuntutan ekonomi, itu masih bisa ditoleransi. Namun jika meneriakkan slogan kontra revolusi, itu berarti menggunakan alasan ekonomi untuk melakukan pemberontakan, dan itu tidak bisa ditoleransi. Menyusul pernyataan tersebut, pemerintah Iran mengerahkan kepolisian dan garda revolusi untuk melakukan penindasan keras. Sementara itu, warga Iran yang hidup di pengasingan di berbagai negara turun ke jalan, memberikan dukungan terhadap demonstrasi di dalam negeri. Putra mahkota terakhir dinasti Pahlavi, Reza Pahlavi, juga tampil ke publik dan menyerukan rakyat Iran untuk bangkit memperjuangkan kebebasan. Iran pernah mengalami revolusi jilbab pada 2022, namun gelombang protes di akhir 2025 ini sangat mungkin telah melampaui skala gerakan 2022. Saat tahun 2026 baru dimulai, Iran seolah telah berdiri di ambang pergantian rezim. Dalam ramalannya pada November 2024, Parker juga menyebut bahwa Iran akan kembali memiliki seorang raja, namun raja tersebut hanya berfungsi sebagai kepala negara simbolis, karena Iran akan beralih ke sistem monarki konstitusional. Dan benar saja, pada awal Januari 2026, muncul laporan bahwa Reza Pahlavi terlihat berada di Mesir. Banyak pihak menilai bahwa Reza Pahlavi berpeluang besar menjadi titik temu utama bagi berbagai kekuatan oposisi Iran, serta dapat memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan teokrasi. Hingga 14 Januari, aksi protes di Iran masih terus berlangsung. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa aparat telah melakukan penindasan brutal. Diperkirakan lebih dari 2.000 orang tewas, sementara organisasi HAM memperkirakan jumlah korban bahkan bisa mencapai 6.000 hingga 20.000 orang, dan angka tersebut masih terus bertambah. Pangeran Reza Pahlavi secara terbuka meminta Amerika Serikat turun tangan. Ia menyatakan bahwa jika pemerintahan teokrasi runtuh, kekuatan Iran di pengasingan akan segera bekerja sama dengan kekuatan di dalam negeri untuk membentuk pemerintahan Iran yang baru. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mulai menarik staf dari pangkalan militernya di Timur Tengah.
Sejumlah media berspekulasi bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan melancarkan serangan militer terhadap Iran dalam waktu dekat. Dalam ramalan November 2024, Parker juga memprediksi bahwa pada 2025, Israel dengan dukungan Amerika Serikat akan membombardir fasilitas nuklir Iran dengan sandi singa bangkit. Ramalan ini juga tepat sasaran. Serangan tersebut menyasar fasilitas nuklir Iran, peluncur rudal, berbagai instalasi militer penting. Selain itu, Israel juga melakukan pembunuhan terarah terhadap pimpinan militer Iran, ilmuwan inti proyek senjata nuklir. Namun kenyataan berkembang melampaui ramalan Parker. Amerika Serikat tidak hanya mendukung dari belakang, melainkan turun langsung ke medan operasi. Pada 21 Juni 2026, pembom siluman B-2 milik AS lepas landas dari daratan Amerika dan melakukan serangan jarak jauh langsung ke Iran. Di Fordow, B-2 menjatuhkan bom penghancur bunker raksasa. Bom tersebut menembus lebih dari 60 meter ke dalam gunung, lalu meledak. Pabrik pengayaan uranium Iran yang tersembunyi jauh di bawah tanah hancur total. Ramalan yang terus terbukti. Setiap tahun, Parker selalu mengeluarkan ramalan tentang Iran. Pada November 2025, setelah kembali menegaskan bahwa revolusi akan terjadi di Iran, ia juga meramalkan nasib pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Parker menyatakan bahwa paling lambat tahun 2027, Khamenei akan turun dari kekuasaan. Jika dirangkum dari November 2024 hingga November 2025, sebagian besar ramalan Parker tentang Iran telah terwujud, bahkan dengan jeda 6 bulan hingga 1 tahun sebelum kejadian. Kini apakah sisa ramalan itu juga akan menjadi kenyataan? Kita tinggal menunggu dan menyaksikan. Yang lebih mencengangkan lagi, Parker juga meramalkan perubahan drastis di Venezuela. Ia menyatakan bahwa pada 2026, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro akan jatuh bukan karena kalah pemilu, bukan pula karena mengundurkan diri, melainkan dipaksa turun dari kekuasaan. Parker bahkan memperkirakan akan ada upaya pembunuhan terhadap Maduro yang bisa melibatkan militer AS atau kekuatan besar lainnya. Ia juga meramalkan bahwa setelah Maduro tumbang, Venezuela akan membentuk pemerintahan baru pilihan Amerika Serikat. Meski rakyat Venezuela mungkin akan menolak, modal dan dana Amerika akan mengalir deras, diinvestasikan ke ladang minyak Venezuela dan pada akhirnya membawa kemakmuran ekonomi. Kurang dari 2 bulan setelah ramalan itu diucapkan, pada 3 Januari 2026, pasukan Delta Force Amerika Serikat melancarkan serangan kilat. Mereka menerobos ibu kota Caracas, menyerbu benteng pertahanan ketat Presiden Maduro, dan dengan nyaris tanpa korban, menangkap Maduro beserta istrinya untuk dibawa ke Amerika Serikat dan diadili. Harus diakui, sistem pertahanan Venezuela sebenarnya tidak bisa dianggap lemah. Struktur pertahanan Venezuela terdiri dari beberapa lapisan penting. Sistem rudal darat ke udara S-300VM buatan Rusia yang tergolong canggih. Jaringan radar pertahanan udara tercanggih buatan Tiongkok yang diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman. Kelompok drone Shahed buatan Iran yang dikenal sangat efektif. Untuk menembus jaringan pertahanan seperti ini, bahkan jet tempur canggih semacam F-16 yang menjadi tulang punggung Angkatan Udara Thailand pun akan menghadapi kesulitan besar. Selain sistem pertahanan udara berlapis, Nicolas Maduro juga mengubah istana presiden menjadi benteng baja yang nyaris tak tertembus. Ia menyewa tim pengawal elit asal Kuba yang bertugas menjaga keselamatannya sehari-hari. Bersembunyi di balik jaringan keamanan ini, Maduro pernah dengan penuh percaya diri mengejek Donald Trump dari kejauhan. Karena undangan itu sudah dilemparkan secara terbuka, pada awal Desember 2025, militer AS menyelesaikan rencana operasi tekad mutlak demi mencegah kebocoran sekecil apapun. Bahkan Kongres Amerika Serikat tidak diberitahu tentang rencana ini. Operasi ini dikendalikan langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Duncan. Pada Sabtu malam 2 Januari 2026 pukul 22.46, Presiden Trump secara resmi memerintahkan operasi dimulai. Sekejap saja,
3 matra militer AS, darat, laut, dan udara bergerak serentak. Lebih dari 150 pesawat tempur canggih lepas landas dari 20 pangkalan militer AS di seluruh belahan barat dan mulai mendekati wilayah udara Venezuela. Pesawat pengisi bahan bakar udara memberikan refueling di udara bagi F-35. Begitu operasi dimulai, militer AS langsung melancarkan gangguan elektromagnetik skala besar. Radar pertahanan udara buatan Tiongkok langsung lumpuh total dan menghancurkan sistem rudal S-300 Rusia. Gelombang serangan pertama ini berhasil membersihkan jalan bagi pasukan khusus Delta Force. Pasukan Delta Force kemudian menaiki helikopter dan sekitar pukul 01.00 dini hari waktu setempat, mereka tiba di benteng Maduro di pusat Caracas. Beberapa helikopter dengan sengaja berputar-putar di sekitar bangunan lain untuk mengalihkan perhatian pasukan pertahanan. Menurut penjelasan Jenderal Kain setelah operasi selesai, salah satu helikopter AS sempat terkena tembakan namun masih mampu terbang, menunjukkan bahwa pasukan Venezuela telah menyadari serangan dan mulai melawan. Tim yang bertugas menangkap Maduro langsung melakukan pendaratan tali dari udara ke atap bangunan benteng. Mereka bergerak cepat menuju target. Sementara itu, tim lainnya menggunakan alat pemotong las asetilena untuk membelah pintu-pintu baja di sepanjang jalur masuk. Akhirnya, mereka mencapai ruang rahasia tempat Maduro dan istrinya bersembunyi. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan, dibawa ke helikopter yang sudah menunggu di atap, lalu diterbangkan menuju kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang berlabuh di Laut Karibia. Dari sana, mereka dipindahkan ke pesawat lain dan dibawa ke Amerika Serikat. Seluruh operasi ini hanya berlangsung 2 jam 20 menit. Aksi penangkapan dramatis ini disaksikan secara langsung melalui sambungan video oleh Direktur CIA Radcliffe dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Setelah serangan berhasil, Trump merilis sejumlah pernyataan resmi yang menjelaskan tujuan operasi tersebut. Ia secara khusus menekankan bahwa Venezuela tidak boleh jatuh ke tangan negara musuh karena dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Lalu, siapa sebenarnya negara musuh yang dimaksud Trump? Dalam ramalannya pada November 2025, Parker menyebut bahwa ia melihat pengaruh Tiongkok di Venezuela terus menguat. Menurutnya, Tiongkok telah membangun pangkalan rahasia atau fasilitas strategis lain di sana. Ia menilai apa yang dilakukan Tiongkok di Venezuela dan Kuba sangat mirip dengan apa yang dulu dilakukan Uni Soviet di Kuba. Sampai di sini, jelas sudah siapa negara musuh yang dimaksud Trump. Parker melanjutkan bahwa setelah Maduro tumbang, Kuba yang sangat bergantung pada minyak Venezuela akan mengalami krisis energi serius yang pada gilirannya memicu gejolak sosial. Ia juga mengatakan bahwa Trump akan bertindak cepat pada 2026, bukan hanya menyelesaikan masalah Venezuela, tetapi juga mengatasi persoalan Kuba. Investasi Amerika akan masuk ke Kuba, industri pariwisata akan berkembang, dan permusuhan Kuba terhadap AS akan berakhir. Venezuela sendiri berada di ujung timur Laut Amerika Selatan, berbatasan langsung dengan Laut Karibia, dan merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tak heran, Venezuela adalah bidak paling penting dalam strategi Tiongkok di Amerika Latin. Beberapa jam sebelum penangkapannya, Maduro bahkan baru saja menerima delegasi khusus dari Tiongkok. Mereka minum bersama, membicarakan masa depan yang indah. Namun hanya beberapa jam setelah pertemuan itu, Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat. Diplomasi Beijing pun mengalami situasi paling memalukan dalam sejarahnya. Kali ini, Trump bertindak jauh lebih tegas daripada Presiden Kennedy dahulu. Kennedy saat krisis rudal Kuba paling tidak masih berakhir imbang dengan Uni Soviet. Sementara Trump, dalam kasus Venezuela ini, menyapu bersih meja permainan, praktis mematahkan seluruh ambisi Tiongkok di kawasan itu. Pada 5 Januari 2026, Maduro dan istrinya pertama kali hadir di pengadilan New York. Amerika Serikat mendakwanya dengan tuduhan terorisme narkotika, menyebut Maduro sebagai tokoh utama kartel Matahari Venezuela. Menuju ramalan besar berikutnya. Selain ramalan akurat tentang revolusi Iran, pergantian rezim Venezuela, Parker juga memperingatkan tentang potensi perang di Selat Taiwan yang bisa pecah pada 2026 hingga 2027. Dalam analisisnya terhadap ramalan nadi dari India kuno,
Parker menyebut bahwa antara 2026 hingga 2029 bisa terjadi perang besar yang melibatkan 4 negara dan Tiongkok adalah salah satunya. Topik ini sebenarnya sudah kita bahas dalam program pada akhir 2025. Hari ini kita akan membahas sosok lain, seorang peramal yang juga memberikan ramalan tentang kemungkinan perang besar pada 2026, termasuk perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Peramal ini adalah seorang pendeta asal Amerika Serikat bernama Brandon Biggs. Namanya mulai melejit di internet setelah ia berhasil meramalkan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump pada Juli 2024. Sejak saat itu, Biggs dikenal luas sebagai peramal viral. Biggs mengatakan bahwa sejak doa tahun baru 2022, ia telah menerima wahyu ilahi, di mana ia melihat pecahnya perang dunia. Menurutnya, perang dunia ini sangat mungkin merupakan eskalasi dari perang Rusia-Ukraina. Dalam penglihatan lainnya, Biggs melihat Amerika Serikat melakukan wajib militer nasional. Pria dan wanita Amerika dalam jumlah besar mengenakan seragam militer dan berangkat ke garis depan. Pemandangannya sangat mirip dengan masa Perang Dunia II. Setelah itu, ia melihat seekor naga merah terbang dari Tiongkok. Naga merah itu melintasi Samudra Pasifik dan meledak di dekat Kepulauan Hawaii, menyebabkan kerusakan besar di pulau-pulau tersebut. Setelah itu, Tiongkok dan Amerika Serikat terlibat pertempuran sengit di kawasan Pasifik. Apa yang dilihat Biggs ini sangat mirip dengan simulasi perang Selat Taiwan yang pernah dilakukan oleh berbagai lembaga think tank Amerika, termasuk Center for Strategic and International Studies dan RAND Corporation. Hasil simulasi mereka menunjukkan bahwa jika perang Selat Taiwan pecah, Tiongkok kemungkinan besar akan lebih dulu menyerang pangkalan militer AS di Hawaii, Guam, dan wilayah Pasifik lainnya menggunakan rudal hipersonik. Biggs berpendapat bahwa konfrontasi besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta eskalasi perang Rusia-Ukraina menjadi perang global paling mungkin dimulai sekitar tahun 2026. Kembali ke ramalan timur, kita beralih ke seorang tokoh luar biasa dari Tiongkok abad ke-14. Tokoh ini juga meramalkan perang besar yang kemungkinan dimulai sekitar 2026, serta memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia bisa menghindari bencana besar tersebut. Karya ini ditinggalkan oleh seorang pertapa Taois awal dinasti Ming yang dikenal sebagai pendeta mahkota besi. Ramalan tersebut ditulis dalam bentuk dialog antara Liu Pawen dan Chang Chong. Liu Pawen bertanya, lalu siapakah yang akan bangkit dan jatuh pada masa ini? Jawaban Chang Chong antara lain berbunyi, jika ingin bertanya kapan dan di mana peristiwa terjadi, pada awal Wusu bumi bergerak, di Ciyou angin berhembus, bintang malapetaka, harimau buas turun di Cincau, 6 biksu membagi ramalan, perhatikan bulan yang menjadi bulat. Sang guru langit baru muncul pada saat Tong Ren, saat Wu Sen, bencana datang dari 8 penjuru. Semua manusia mengalami malapetaka. Setiap jiwa tersentuh Huang Chuan, dunia kematian. Jika ingin menghindari bencana senjata, pergilah tidur di dasar laut, terbanglah ke 9 lapis langit. Siapa yang mampu memahami kata-kata ini, ia akan menjadi Taluo Sian, makhluk abadi agung. 2 kalimat pertama menyatakan bahwa sang guru langit hanya akan muncul pada saat Tong Ren. Sementara kalimat Wu Sen, bencana dari 8 penjuru, merujuk pada sistem batang langit dan cabang bumi, Tiangan Tici. Filsuf Song, Sao Yong, menetapkan 1 heksagram sebagai heksagram tahunan untuk setiap tahun. Tongren adalah heksagram ke-13 dalam I Ching Chou Yi. Artinya, jika kita cocokkan, tahun 2026 Ping Wu, tahun 2028 Wu Sen, yang selaras dengan istilah bencana kuda merah dan kambing merah. Dengan demikian, rentang 2026 hingga 2028 sangat cocok dengan periode bencana besar yang diramalkan dalam Tao Tian Xuan Ji. Dalam ramalan itu, Chang Chong juga memberikan jalan selamat. Jika ingin menghindari bencana senjata, pergilah tidur di dasar laut. Tidur di dasar laut kemungkinan besar melambangkan keadaan meditasi atau konsentrasi batin yang sangat dalam.
Dalam tradisi yoga dan meditasi, praktisi yang memasuki kondisi samadhi seringkali berada dalam keadaan mirip tidur nyenyak, namun tetap sadar. Dalam ajaran Tantra Tibet, tubuh manusia memiliki sistem cakra, dan di area perineum, di bawah pusar, muladhara, dalam bahasa simbolik sering disebut cakra dasar laut. Kalimat berikutnya, gerakan harimau dasar laut, terbanglah ke 9 lapis langit. Maknanya jelas, ketika energi cakra dasar terbangkitkan melalui kultivasi, seseorang akan mengalami transformasi spiritual seolah naik ke langit dan mampu melewati bencana besar. 2 kalimat terakhir, siapa yang mampu memahami kata-kata ini, ia akan menjadi makhluk abadi agung. Berarti, jika seseorang benar-benar memahami dan mempraktekkan makna ini, ia akan melampaui penderitaan duniawi dan terbebas dari malapetaka. Kesimpulan akhir, jika dirangkum, ramalan Pendeta Mahkota Besi menyatakan bahwa tahun 2026, sang bijak akan mulai dikenal luas oleh manusia. Bencana besar berskala global akan terjadi dan mencapai puncaknya pada 2028. Hampir tak seorang pun bisa sepenuhnya menghindar. Namun pada saat yang sama, manusia juga diberi kesempatan langka untuk berkultivasi dan bangkit secara spiritual. Jika seseorang menempuh jalan kultivasi, maka ia dapat menghindari bencana dan mengubah malapetaka menjadi berkah. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.